Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas tentang sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga di situ disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslimnya, di mana ada sebuah riwayat ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang nasib orang tuanya, maka pada saat itu Rasulullah untuk menyenangkan hatinya, Rasulullah sampaikan, Abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu sama-sama ada di neraka. Jadi di sini abi dikatakan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebagai ayah. Tapi apa benar ayah Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib itu adalah sebagai seorang penghuni neraka? Apa benar? Maka ketika memahami hadis ini, kita tidak boleh terlek dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis itu. Maka kita juga harus memahaminya dipadukan dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau hadis itu yang mutawatir jumlahnya sangat terbatas, dan hadis itu memiliki tingkatan-tingkatan. Akan tetapi kalau ayat Al-Quran itu sudah jelas kemutawatirannya, tidak bisa diragukan lagi. Oleh karena itu Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Imam Suyuti menyebutkan, menjelaskan apakah orang tua Nabi SAW masuk ke dalam neraka atau selamat dari neraka. Maka beliau dengan hati-hati menjelaskan bahwasanya tidaklah orang tua Nabi itu masuk ke dalam neraka. Berbeda dengan orang yang ahli zahir, orang yang ahli teks, orang yang menerjemahkan sesuatu hanya berdasarkan teks saja, tidak melihat pada sisi-sisi yang lainnya. Karena bisa terjadi seperti itu. Ketika ada kata-kata abun diartikan ayah, berarti ayah Nabi itu masuk ke dalam neraka. Tapi apa iya seorang yang maksum, seorang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terlahir dari seorang penghuni neraka? Maka ini sangat bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang kita sebut dengan ringkasnya adalah Imam Suyuti, beliau menjelaskan hal ini berdasarkan ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kondisi orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di zaman fatrah. Apa itu zaman fatrah? Zaman fatrah itu adalah zaman di mana belum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu terjadi kekosongan nabi, di mana pada saat itu belum ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak diutusnya Nabi Isa alaihi salam setelah sekian ratus tahun. Dan kemudian agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sudah banyak sekali dikacau oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada zaman itu adalah zaman kekosongan syariat, di mana ketika zaman kekosongan syariat itulah disebut dengan zaman fatrah, sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah kepada mereka. Dan di situ nanti orang-orang yang berada dalam masa fatrah untuk menentukan dia ini seorang
yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka atau ke dalam surga, maka di situ nanti akan melalui masa yang disebut dengan imtihan. Imtihan itu adalah pengujian ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat yang mengarah ke situ. Ayat-ayat yang menjelaskan orang-orang yang hidup di zaman fatrah itu tidak masuk ke dalam neraka, artinya tidak disiksa di dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, beliau menyebutkan dzukiral ayatul musyiratu ila dzalika. Telah disebutkan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Tentang itu tuh tentang apa? Tentang orang tua Nabi. Di mana orang tua Nabi hidup di zaman fatrah. Yang pertama al-ula qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa ma kunna mu'adzibina, dan tidaklah kami mengazab siapapun, kami tidak mengazab orang hatta nab'atsa rasula, sehingga kami mengutus seorang rasul. Artinya ketika seseorang itu hidup di satu zaman dan di mana di situ belum ada rasul diutus sama sekali, maka orang yang seperti itu tidak akan memperoleh azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diutus sudah meninggal duluan, dan bahkan ayah Nabi itu meninggal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih dalam kandungan. Bagaimana mungkin dia akan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sementara Nabi saja belum lahir. Kemudian ibu Nabi yang bernama Aminah, Sayyidah Aminah, meninggal ketika Rasulullah SAW masih kecil, masih umur 6 tahun. Artinya Rasulullah belum dibi'sah, Rasulullah belum diangkat jadi Rasul. Berbeda dengan Abu Thalib, paman Nabi. Abu Thalib paman Nabi itu meninggal ketika Rasulullah itu sudah diutus, dan bahkan paman Nabi yang bernama Abu Thalib itu ketika di akhir hayatnya itu sudah dibimbing oleh Rasulullah agar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disuruh untuk bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Tetapi Abu Thalib menolak. Abu Thalib menemui masa bi'sah Rasulullah, tetapi Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, itu meninggal ketika Rasulullah masih kecil, belum dibi'sah, belum diangkat jadi Rasul. Maka insya Allah kakek Nabi SAW yang bernama Abdul Muthalib itu tidak akan disiksa di dalam neraka. Kenapa? Karena hidup dan meninggal di masa fatrah. Berbeda dengan Abu Thalib, paman Nabi SAW. Oleh karena itu, setelah paman Nabi SAW bernama Abu Thalib itu meninggal, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang tuaku berada di mana? Bapakku berada di mana? Maka dijawab oleh Rasulullah, karena dijawab di neraka dia sedih, abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu ada di neraka. Maksud dari abi, dari kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis Muslim itu adalah paman Nabi yang bernama Abdullah, yang bernama Abu Thalib, paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Jadi yang dimaksud dari abi dalam hadis tersebut adalah paman Rasulullah SAW bernama Abu Thalib, karena beliau meninggal sementara Rasulullah sudah diangkat jadi Rasul. Sementara orang tua Nabi meninggal sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Artinya orang tua Nabi itu berada di zaman fatrah, dan orang yang hidup di zaman fatrah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sehingga kami mengutus seorang rasul. Wa hadzal ayatu hiya, ayat ini yaitu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula ini
adalah hiya allati atbaqat a'immatus sunnah. Inilah yang dipergunakan oleh imam-imam sunnah alastidlali biha, untuk dijadikan dalil. Ayat ini dijadikan dalil bahwa orang tua Nabi itu tidak disiksa di dalam neraka. Orang tua Nabi itu selamat dari neraka. Fi annahu, bahwasanya orang-orang yang hidup di zaman fatrah, ahlul fatrah, termasuk orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'dziba qoblal bi'sati. Orang-orang yang hidup di zaman fatrah, termasuk orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan memperoleh azab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang dipergunakan sebagai dalil imam-imam sunnah. Imam-imam sunnah itu siapa? Imam-imam ahli hadis. Imam ahli hadis dia menggunakan ayat ini untuk melihat apakah orang tua Nabi masuk neraka atau tidak. Ternyata berdasarkan ayat ini, orang tua Nabi masuk kategori yang tidak masuk ke dalam neraka, karena beliau meninggal di zaman fatrah ketika Rasulullah belum diutus. Waraddu biha, lalu imam-imam sunnah ini menolak pendapat berdasarkan ayat itu alal mu'tazilati, pendapat-pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu berpendapat bahwasanya orang tua Nabi masuk ke dalam neraka. Waman wafaqahum, dan orang-orang yang sepakat dengan orang-orang Mu'tazilah. Maka orang-orang yang sepakat dengan Mu'tazilah dan orang Mu'tazilah sendiri yang mengatakan bahwasanya orang tua Nabi itu adalah masuk neraka, maka ini ditolak oleh imam-imam sunnah berdasarkan ayat tersebut. Kenapa? Karena orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang yang sepakat dengan Mu'tazilah itu fi tahakkumil akli. Di sini mengunggulkan akal, tidak mengunggulkan wahyu. Mereka mengunggulkan akalnya dulu, mereka mendahulukan akalnya dulu, tidak mendahulukan wahyu. Ini ada wahyu, ini ada akal. Yang digunakan akalnya dulu sebelum wahyu itu digunakan dulu. Mestinya adalah menggunakan wahyu dulu, baru menggunakan akal. Bukan menggunakan akal dulu, baru wahyu. Karena apa? Karena petunjuk pertama itu adalah wahyu yang diterima oleh akal. Oleh karena itu, imam-imam ahli sunnah mengambil dalil wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ini adalah untuk menolak pendapat Mu'tazilah dan orang-orang yang sepakat dengan Mu'tazilah, yaitu mereka orang-orang yang mengedepankan akal. Akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim fi tafsirihima an Qatadah. Sementara Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim itu meriwayatkan melalui jalur Qatadah. Qatadah itu adalah sahabat Nabi SAW. Di antaranya yang terkenal riwayat dari Qatadah ini adalah dulu ketika Rasulullah SAW mau menyolatkan jenazah sahabat. Pada saat itu diketahui oleh Rasulullah bahwasanya sahabat ini punya hutang. Karena Rasulullah tahu sahabat ini punya hutang, maka Rasulullah mengundurkan diri, tidak mau menyolati sahabat tersebut. Lantaran sahabat ini punya hutang, Rasulullah tidak mau menyolati. Lalu menyampaikan kepada sahabat, solatilah sahabatmu ini. Rasulullah tidak mau menyolati sahabat tersebut. Lantas Qatadah tampil, ya Rasulullah, hutangnya aku yang melunasi. Hutangnya aku yang membayar. Yang punya hutang si mayat, yang melunasi sahabat bernama Qatadah. Lalu Rasulullah menyolati mayat itu. Artinya apa? Amalnya Qatadah sampai kepada amalnya si mayat tadi. Walaupun bukan amalnya si mayat tadi, sampai kepada si mayat. Buktinya apa? Rasulullah itu mau menyolati sahabat tersebut. Padahal yang melakukan membayar hutang itu bukan mayat tersebut dan bukan dari harta si mayat tersebut. Ini adalah dari harta Qatadah. Ini membuktikan bahwasanya amal orang lain ketika diniatkan kepada seseorang, maka amal itu sampai. Oleh karena itu, dalam sebuah ayat disebutkan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Surah An-Najm ayat 39. Dan manusia itu tidaklah memperoleh apa-apa kecuali yang ia perusahakan.
ayat ini maksudnya adalah bukan seperti terjemahannya. Kalau orang yang mengambil dalil dari terjemahan, maka amal orang lain tidak akan ada gunanya sama sekali untuk orang yang meninggal. Seperti sholat mayat kita mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afu anhu, nggak ada manfaatnya bagi seorang yang meninggal. Kenapa? Yang berdoa saya, yang memperoleh manfaat si mayat. Nggak ada gunanya kalau berdasarkan mengambil dalil itu dari terjemahan itu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seseorang memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Ayat ini bukan seperti itu maksudnya. Karena Ibnu Abbas, oleh karena itu kalau memahami ayat kita harus berdasarkan pemahaman ulama salaf. Kita kan sering nyebut Salafi. Salafi itu maksudnya adalah orang yang mengikuti ulama salaf. Kita ini hakikatnya semuanya adalah salafi, kita ini mengikuti ulama salaf. Cara sholat kita mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah orang salaf. Maka kita ini sesungguhnya adalah salafi. Maka kalau orang nyebut dirinya salafi, dia harus mengikuti ulama salaf. Yang diikuti adalah ulama salaf, bukan ulama khalaf. Walaupun ulama khalaf itu merupakan jalur kita, nyambung ilmu kita sampai kepada ulama salaf dan sampai kepada Rasulullah. Oleh karena itu, ketika kita memahami sesuatu, ya harus berdasarkan pemahaman ulama salaf. Ibnu Abbas, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu telah diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjelaskan ayat ini, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Boleh dibuka di dalam tafsir Al-Baghawi. Di situ dikatakan bahwasanya orang yang tidak melakukan apa-apa, tidak memperoleh apa yang ia usahakan itu tadi, itu maksudnya bukan begitu. Beliau menyampaikan hadzihil ayatu mansuhul hukmi. Ayat ini hukumnya sudah terhapus. Ayat ini hukumnya dinasah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat lain. Sementara Ikrimah itu menyampaikan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang diturunkan untuk umat Nabi Ibrahim alaihissalam dan umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi ayat ini adalah berlaku kepada umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa alaihissalam, tidak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, adapun untuk umat Nabi Muhammad memperoleh apa yang ia usahakan dan yang diusahakan orang lain untuknya. Itulah kenapa kita sering mendoakan orang yang sudah meninggal supaya diampuni dosanya. Itulah kenapa ketika kita sholat mayat kita berdoa Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. Kita yang beramal, dia yang diampuni. Kalau niat kita adalah supaya dia diampuni dosanya oleh Allah, maka diampunilah dosanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau ada orang sholat mayat jumlahnya minimal adalah 40, maka dari doa sebanyak 40 orang itu tadi, itu pasti ada salah satu di antara mereka yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 dan dia adalah orang mukmin, bukan orang munafik. Maka ketika jumlahnya 40 itu, doanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah untuk memahami ayat itu kita harus mengikuti pemahaman ulama salaf. Kalau memang kita ini salafi, kita semua memang salafi, ngikuti ulama salaf. Salafi itu ngikuti ulama salaf. Maksudnya begitu. Bukan kita ini salaf. Kalau kita salaf itu ngigau namanya. Yang namanya salaf itu kan di zaman kehidupan Nabi sampai 300 tahun berikutnya. 3 qarn atau 3 abad. Abad pertama Hijriah, abad kedua Hijriah, dan abad ketiga Hijriah. Itulah ulama-ulama yang masih murni, ulama-ulama yang masih dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka
Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Imam Suyuti itu untuk menjelaskan hadis Nabi yang menyebutkan abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu dalam neraka, itu kalau terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang terlek, beliau tidak secara serampangan langsung ayah Nabi masuk neraka, tidak begitu, tetapi menghadirkan banyak ayat. Di antaranya adalah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Di sini dijelaskan juga oleh Qatadah, maksudnya adalah Qatadah sahabat Nabi itu menjelaskan innallaha laisa bimu'adzibin ahadan. Allah itu tidak akan mengadab seorang pun. Allah tidak akan mengadab siapapun hatta yasbuqa ilaihi minallahi khabarun au ta'tihi minallahi bayyinatun, sehingga orang itu didatangkan khabar dari Allah atau didatangkan penjelasan dari Allah. Maksudnya adalah ketika seseorang itu belum didatangkan Al-Quran kepadanya, belum didatangkan Nabi kepadanya, maka orang itu tidak akan diazab oleh Allah. Allah tidak akan mengazab siapapun yang belum pernah mendapat seruan Islam. Allah tidak akan mengazab kepada siapapun yang belum pernah orang itu datang Al-Quran, datang pendakwah kepadanya, datang Nabi kepadanya. Ketika tidak sama sekali pernah mendengar seruan-seruan Islam, maka orang itu tidak akan memperoleh azab. Itu yang dijelaskan oleh Qatadah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja Qatadah ini memperoleh ilmu ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah itu masih hidup, ketika ada ayat yang dia tidak paham, tidak tanya kepada siapa-siapa, langsung tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang jawabannya itu berbeda, tapi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka. Contoh, ketika Hisam sholat, itu ditunggu oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Bacaannya berbeda dengan yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab menahan marah. Karena dia masih sholat, maka tidak diapa-apain oleh Umar bin Khattab. Begitu selesai sholat, ditarik ridahnya, ditarik selendangnya, salnya ditarik oleh Umar bin Khattab. Dari siapa kau memperoleh ini? Dijawab oleh Hisam, dari Rasulullah. Langsung diseret di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, Hisam ini membaca ayat sembarangan seperti ini. Lalu Rasulullah sampaikan, Hisam coba dibaca. Rasulullah sampaikan seperti itu, Hisam membacanya. Begitu membacanya, Rasulullah sampaikan kepada Umar, Umar, inilah yang aku ajarkan kepada Hisam. Lalu Umar baca. Begitu Umar radhiyallahu anhu membacanya, Rasulullah sampaikan Hisam, beginilah yang aku ajarkan kepada Umar bin Khattab. Mereka memiliki dua bacaan yang berbeda, tapi kedua-duanya adalah dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Berbeda itu tidak apa-apa. Berbeda tidak masalah. Selama itu ada dasarnya, selama itu ada dalilnya, enggak apa-apa berbeda. Karena amalan itu adalah banyak, tidak hanya satu. Jadi kebenaran itu bukan kebenaran yang mutlak. Artinya untuk kita itu, kebenaran kita itu sesuai dengan dalil yang kita punya. Yang kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika ada orang yang melakukan sesuatu, kita tidak boleh cepat-cepat menyalahkan dia. Barangkali dia adalah punya dalil, kecuali kalau dia tidak punya dalil. Oleh karena itu, sahabat memahami ayat itu adalah berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatadah menjelaskan ini, maksudnya adalah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, itu artinya adalah Allah tidak akan mengadab siapapun sebelum ada Rasul datang kepadanya, sebelum ada Al-Quran atau kitab datang kepadanya. Itu ayat yang pertama yang menjelaskan bahwasanya orang tua Nabi adalah termasuk ciri-ciri orang yang tidak disentuh oleh api neraka. Karena apa? Karena beliau hidup di masa fatrah.
Ayat berikutnya, al-ayatu tsaniyatu, ayat yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Itulah kenapa Allah itu, Tuhanmu maksudnya Allah, itu tidak menghancurkan sebuah kampung bidzulmin dengan cara zalim wa ahluha ghafilun, sementara penduduk kampung itu lalainya karena tidak ada yang mengingatkan. Allah tidak serta-merta satu penduduk kampung itu dihancurkan oleh Allah kalau belum Allah mengutus seorang mungdir, seorang yang memberikan peringatan. Di dalam surah Al-An'am ayat 131, aurada hadhil ayatu ayata az-Zarkasi fi sarhi jam'il jawami. Ini dijelaskan oleh Imam Zarkasi di dalam kitabnya Syarah Jam'ul Jawami. Istidlalan, beliau mengambil dalil dari ayat ini sehingga beliau membuat kaidah. Istidlalan ala qaidatin. Jadi beliau membuat kaidah berdasarkan ayat ini, dalil ayat ini. Apa kaidahnya? Anna syukral mun'imi laisa biwajibin aklan bal bisam'i, bahwa mensyukuri nikmat itu adalah tidak wajib secara akal, tapi wajib secara wahyu. Mensyukuri nikmat Allah itu tidak boleh dengan akal, tetapi harus dengan wahyu. Contoh, kita sholat. Kenapa kita sholat? Karena kita mensyukuri nikmat Allah. Maka ketika belum ada perintah sholat seperti yang kita lakukan seperti ini, kita tidak boleh sholat yang seperti ini. Kenapa? Belum ada wahyu yang menjelaskan agar kita bersyukur kepada Allah dengan cara sholat seperti ini. Oleh karena itu, orang-orang Mu'tazilah dan ahli dzahir yang lainnya yang sepakat dengan Mu'tazilah, dia mengedepankan akalnya. Yang penting ketika yang Maha Kuasa memberikan nikmat kepada kita, kita mensyukurinya. Gimana caranya? Ya terserah kita caranya gimana, sesuai dengan akal kita, sesuai dengan kemampuan akal kita. Ini yang tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena berdasarkan ayat ini yang disimpulkan oleh Imam Az-Zarkasi, itu disebutkan bahwasanya mensyukuri nikmat itu tidak boleh berdasarkan akal, tapi harus berdasarkan wahyu, harus berdasarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah memperolehnya adalah dari wahyu. Maka kedua orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada wahyu yang turun kepadanya, belum ada nabi yang menyampaikan wahyu kepada Sayyidah Aminah, belum ada wahyu yang turun yang disampaikan kepada Abdullah ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keduanya tidak wajib mensyukuri secara akal. Makanya yang harus disyukuri, yang harus kita lakukan untuk mensyukuri nikmat itu adalah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau Imam Az-Zarkasi itu menyebutkan mensyukuri nikmat tidak boleh, tidak wajib dengan akal, tetapi harus dengan wahyu. As-salis, yang ketiga, ayat yang ketiga yang menjelaskan bahwa orang tua Nabi itu tidak masuk ke dalam neraka adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Jadi ada semacam penjelasan dari Allah tentang protesnya orang-orang yang belum menerima wahyu kok kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Maka Allah berfirman menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad SAW, walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim, andaikan mereka itu memperoleh musibah lantaran perbuatan mereka, memperoleh musibah lantaran perbuatan mereka,
mereka yang belum dikasih wahyu sebelumnya, belum ada nabi yang datang kepadanya sebelumnya, fayaqulu, maka mereka itu akan protes kepada Allah. Mereka akan berdoa kepada Allah, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan, wahai Allah, wahai Rabb kami, andaikan engkau telah utus kepada kami seorang rasul. Jadi gitu. Karena belum diutus Rasul sudah dihancurkan oleh Allah. Belum diutus Rasul sudah dimusnahkan oleh Allah. Sudah dihukum oleh Allah. Sudah diazab oleh Allah. Oleh karena itu mereka protes. Ya Allah, andaikan engkau telah utus kepada kami seorang Rasul, fanattabi'a ayatika, niscaya kami akan mengikuti ayat-ayatmu. Andaikan engkau telah mengutus kepada kami seorang Rasul, pasti kami akan mengikuti ayat-ayatmu, fanakuna minal mu'minin, dan pasti kami akan menjadi seorang mukmin. Itu protes mereka. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ayahnya itu belum memperoleh nabi, belum memperoleh rasul, belum memperoleh wahyu yang disampaikan oleh Rasul kepadanya. Artinya belum ada seruan-seruan agama. Oleh karena itu beliau termasuk pada yang seperti ini. Andaikan engkau utus kepada kami seorang rasul, pasti kami akan mengikuti ayat-ayatmu dan pasti kami akan menjadi seorang yang mukmin. Andaikan orang tua Nabi diadab, nanti akan dijadikan hujjah ayat ini. Surah Al-Qasas ayat 47. Sementara auradaha dzarkasyiyu aidon, ini juga dijelaskan, yang dimaksudkan oleh Imam Az-Zarkasyi menjelaskan tentang orang-orang yang hidup pada masa fatrah, termasuk orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi, dan juga ini dijelaskan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitab tafsirnya. Indah hadil ayah, berdasarkan ayat ini, bisanadin hasanin, menurut beliau sanadnya adalah hasan, an Abi Sa'id Al-Khudri. Penjelasan ini sandarannya adalah dari seorang sahabat bernama Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa sabda Rasul? Al-haliku fil fatrati yakulu. Orang-orang yang celaka di masa fatrah, orang-orang yang celaka yang hidupnya di masa fatrah, ia akan berdoa kepada Allah, Rabbi lam ta'tini kitabun, wahai Allah, wahai Rabb, belum ada kok kitab yang datang kepadaku, wala rasulun, dan belum ada juga rasul yang datang kepadaku. Maksudnya, kenapa kami kok disiksa padahal belum ada kitab yang datang kepadaku, belum ada rasul yang datang kepadaku, kenapa kok tiba-tiba disiksa? Ya logikanya beginilah, tidak ada peraturan, tiba-tiba kok salah. Nah, di situ yang salahnya di situ. Tidak ada lampu di simpang jalan, tidak ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, tidak ada. Kemudian kita nerobos simpang itu, terus polisi bilang prit, katanya salah, melanggar lampu lalu lintas. Lah lampunya tidak ada, bagaimana mungkin mau melanggar? Maka di sini juga ini saya logikakan seperti itu. Ini juga begitu. Orang-orang yang meninggal di masa fatrah sebelum Nabi diutus, kemudian orang itu diazab oleh Allah, tentu mereka akan protes. Ya Allah, belum ada kitab yang datang kepadaku, belum ada yang rasul kepadaku. Kenapa kok aku disiksa seperti ini? Pasti akan mengatakan seperti itu. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW setelah menyampaikan itu. Setelah Rasulullah menyampaikan al-haliku fil fatrati yaqulu rabbi lam ya'tini kitabun wala rasulun, tsumma qara'a hadhil ayat. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat ini. Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Setelah Rasulullah menjelaskan orang-orang yang meninggal di masa fatrah, lalu Rasulullah menyebutkan ayat ini, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasulan, andaikan engkau telah utus kepada kami seorang rasul, fanattabi'a ayatika, niscaya kami akan mengikuti ayat-ayatmu, wa nakuna minal mu'minin, dan kami
termasuk orang-orang yang mukmin, niscaya kami akan jadi mukmin. Jadi Rasulullah sampaikan seperti itu. Artinya Allah itu selalu berbuat adil. Yang tidak dilarang oleh Allah dikerjakan oleh manusia, Allah tidak akan mengazabnya. Yang tidak diperintahkan oleh Allah, manusia tidak melaksanakannya, Allah juga tidak mengazabnya. Yang diazab oleh Allah itu adalah ketika ada perintah tidak dilaksanakan, ketika ada larangan malah dikerjakan, maka Allah akan mengazab orang tersebut. Dan Rasulullah juga sampaikan seperti itu tentang kedudukan ahlul fatrah, orang yang hidup di masa Nabi belum diutus. Ini ayat yang ketiga. Ar-Rabi'ah, ayat yang keempat, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablih, andaikan kami menghancurkan mereka suatu kaum bi'adzabin dengan sebuah azab min qabli, sebelum diberikan Rasul, sebelum diturunkan Al-Quran, sebelum ada Rasul yang diutus kepada mereka, sebelum ada Al-Quran yang disampaikan kepada mereka, laqalu, niscaya mereka akan berdoa, mereka akan protes, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan, ya Tuhan kami, andaikan engkau telah utus kepada kami seorang rasul, fanattabi'a ayatika, niscaya kami akan ikuti ayat-ayatmu, min qabli an nadhilla wa nahza, sebelum kami menjadi hina dan rendah. Jadi mereka menyampaikan seperti itu. Maka Allah itu tidak akan mengazab suatu kaum sebelum Allah mengutus Rasul, sebelum Allah menurunkan kitabnya. Oleh karena itu, andaikan, ini baru pengandaian, andaikan Allah mengazab sebuah kaum atau sebuah kampung, di mana kampung itu belum datang agama kepadanya, belum datang Nabi kepadanya, belum ada seruan Islam kepadanya, lalu diturunkan azab kepada mereka, niscaya mereka akan protes, ya Allah, belum ada Rasul satupun datang kepada kami, kenapa kami disiksa? Andaikan ada Rasul datang kepada kami, pasti kami akan mengikutinya, dan kami tidak menjadi rendah seperti ini. Maka di sini Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi, di dalam tafsirnya, indah hadil ayah, menjelaskan ayat ini, an Atiyah al-Aufa, dari Atiyah al-Aufa, riwayat dari Atiyah al-Aufa, qala, ia berkata, al-haliku fil fatrati yaqulu, orang yang celaka yang hidup di masa fatrah itu berdoa kepada Allah, Rabbi lam ya'tini kitabun, Rabb, belum ada satu kitab datang kepada kami, wala rasulun, dan belum ada rasul datang kepada kami, wa qara'a, lalu beliau Atiyah al-Aufa membaca ayat, walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablihi laqalu, ila akhir ayat, sampai ayat terakhir. Barangkali sampai di situ saja dulu, sampai ayat yang keempat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Nanti kalau dihabiskan sampai 5:30 enggak ada waktu untuk bertanya. Silakan. Kalau masa fatrah pada masa kenabian Rasulullah, kenapa yang dibicarakan masalah ayah dan ibu Rasulullah? Kenapa tidak dibicarakan juga dengan ayah dan ibunya Siti Hajjah? Apakah setiap nabi di Al-Quran itu 25 nabi Rasul, apa ya? 25 kan semuanya Rasulullah, Pak. Antara zaman Rasul ke Rasulullah itu, apakah masa fatrah itu juga yang termasuk yang dikatakan Bapak itu? Iya. Itu saya mau tanya itu. Ya, jadi jawaban pertama, kenapa kok yang ditanyakan selalu orang tua Nabi Sayyidah Aminah dan Abdullah? Kenapa kok begitu? Karena Rasulullah itu adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Dan Rasulullah itu banyak sekali yang pengen menjatuhkannya. Banyak sekali yang pengen menjatuhkannya. Dan bahkan ada orang yang niat membunuhnya, termasuk Abu Lahab dan Abu Jahal.
memang diincar Nabi Muhammad itu untuk dihancurkan. Tetapi karena kekuasaan Allah, Rasulullah selalu selamat dari semua itu. Dan bahkan sahabat-sahabat Nabi rata-rata itu adalah mereka yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk seorang sahabat bernama Amr bin As. Amr bin As itu dia punya cita-cita yang paling utama adalah bisa menangkap Muhammad kemudian membunuhnya, lalu memperoleh hadiah. Itu yang dicita-citakan oleh Amr bin As sebelum dia masuk Islam. Oleh karena itu Amr bin As ketika di dalam sakaratul mautnya, maksudnya ketika di ujung-ujung hidupnya, ketika sudah mau wafat, itu sakit, kemudian dia menangis, lalu ditegur oleh anaknya. Kira-kira bahasa kita begini, ya, apa tidak ada kabar gembira dari Rasulullah tentang tempatmu nanti di akhirat? Karena sudah kondisi genting. Kenapa? Karena pada saat itu Amr bin As yang sedang sekarat ini ditunggui oleh putranya, dia justru malah menghadapkan wajahnya ke dinding, tidak melihat putranya. Makanya putranya langsung ngomong seperti itu. Begitu ngomong seperti ini putranya langsung membalikkan dirinya menghadap ke wajah putranya. Dia nyampaikan dalam bahasa kita seperti ini, anakku, ayahmu ini hidup pada 3 fase, pada 3 masa. 1, masa pembenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa pada saat itu ayahmu sangat benci kepada Muhammad. Saat itu yang dicita-citakan ayahmu ini adalah bagaimana caranya bisa menangkap Muhammad dan membunuhnya. Fase yang kedua, setelah itu nur Islam menembus dada ayahmu ini. Maka pada saat itu aku temui Muhammad lalu aku ingin berbaiat. Ya Muhammad, sa'ubayyi'uka, aku ingin berbaiat kepadamu, muddayadakat, ulurkan tanganmu. Kemudian Rasulullah mengulurkan tangan. Begitu Rasulullah mengulurkan tangan kanannya seperti ini, justru Amr bin As menariknya. Lalu Rasulullah sampaikan, ma haluka ya Amr bin As, ada apa wahai Amr bin As, kamu ingin berbaiat, kok sekarang kamu malah menarik tanganmu? Lalu Amr bin As menyampaikan, ya Muhammad, aku ingin punya syarat dalam berbaiat ini kepadamu. Lalu Rasulullah sampaikan, kul, katakanlah apa syarat yang ingin kau minta. Lalu Amr bin As menyampaikan, aku mau berbaiat dengan syarat setelah aku berbaiat, dosa-dosaku diampuni oleh Allah dan juga olehmu. Syaratnya seperti itu, minta dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan diampuni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sampaikan, bukankah kamu tahu orang yang telah ikut hijrah ke Madinah itu dosanya semua diampuni. Orang-orang yang telah pulang dari menunaikan ibadah haji itu dosanya semuanya diampuni. Bukankah kamu tahu itu orang yang telah memeluk ke dalam Islam yang tadinya tidak Islam, kemudian memeluk kepada Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, dosa-dosa yang lalu itu telah diampuni. Bukankah itu kamu telah tahu? Kemudian barulah Amr bin As mengulurkan tangannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Ini dijelaskan oleh Amr bin As kepada putranya. Lalu fase yang ketiga, fase di mana Amr bin As tidak bisa jauh kepada Rasulullah. Amr bin As selalu mendekatkan diri kepada Rasulullah. Dirinya selalu didekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Amr bin As menghayal, andaikan aku mati dalam fase pertama, aku sangat benci kepada Muhammad Rasulullah, niscaya aku akan masuk ke dalam neraka. Kemudian menghayal lagi, andaikan aku mati dalam keadaan aku telah masuk ke dalam Islam, mudah-mudahan aku bisa masuk ke dalam surga. Dan andaikan aku mati dalam keadaan rinduku kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu memberikan nasihat kepada putranya, Amr bin As meninggal. Jadi memang Rasulullah
itu adalah orang yang paling mulia, oleh karena itu banyak sekali orang ingin menjatuhkannya. Makanya yang diomongkan adalah orang tua Nabi masuk ke dalam neraka, ibu Nabi masuk dalam neraka. Ini mau menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah turunan orang penghuni neraka, ingin menjatuhkan Rasulullah, dan Rasulullah tidak akan pernah bisa jatuh karena Allah yang melindunginya. Kemudian yang kedua, orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, misalnya Nabi Adam, begitu Nabi Adam itu sudah tiada, lama sekali jaraknya sampai syariat Nabi Adam itu sudah tidak ada lagi, maka pada saat itu tidak ada syariat sebelum datang Nabi baru. Inilah disebut dengan masa fatrah. Yang tidak ada masa fatrah adalah setelah Rasulullah SAW. Karena apa? Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang punya pertanyaan disimpan untuk pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.